Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di Kebun Mini. Baiklah kawan-kawan semuanya, pada kesempatan yang terbatas ini, bukan begitu juga ya. Baik kawan-kawan semuanya, sahabat petani dimanapun kawan-kawan berada, pada siang yang sangat cerah ini, seperti yang kawan-kawan lihat, di hadapan kita adalah untayan bakal calon buah dari kacang panjang. Baik kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, pada video kali ini saya akan membahas tentang bahaya ketika kita telah menanam kacang panjang. Jadi ini merupakan pengalaman pribadi atau apa yang saya alami ketika saya telah menanam kacang panjang. Jadi kawan-kawan semuanya, seperti kita menanam tumbuhan apapun, apakah itu jagung, padi dan lain sebagainya, kendala atau hambatan pasti saja ada. Jadi ketika kawan-kawan atau ketika kita menanam tumbuhan kacang panjang, jadi bahaya yang harus kita waspadai sejak dini atau sejak kacang panjang masih berumur sekitar 15 hari, atau bisa jadi kacang panjang kita baru berumur sekitar 1 minggu. Jadi bahaya itu bisa jadi sudah mulai muncul. Nah, ini nih yang teman-teman lihat pada lanjaran yang saya videokan ini bisa dibilang tumbuhan kacang panjang yang tidak sehat. Artinya kita lihat daunnya keriting, kecil-kecil, juga akarnya tidak merambat, sama seperti ini, hanya pendek, hanya sampai di situ saja. Berbeda dengan kacang panjang yang lain yang tumbuh sehat, yang bisa dibilang tidak ada kendala. Jadi penyebab kacang panjang ini tidak tumbuh dengan maksimal, yang kedua daunnya jadi keriting, kemudian juga berwarna kekuning-kuningan atau hijau kekuning-kuningan. Ini penyebabnya adalah kutu hitam. Jadi teman-teman, ini adalah akibat dari hama kutu hitam. Jadi kalau tidak salah, ketika tanaman kacang panjang saya ini kemarin berumur sekitar 15 hari setelah tanam, jadi saya melihat ada beberapa hama kutu hitam yang sudah mulai menempel pada tanaman kacang panjang yang saya tanam, terutama di area di sini, di dekat-dekat sini. Ada mulai saya lihat satu persatu. Kemudian pada saat itu bukan saya biarkan begitu saja atau tidak saya rawat. Yang pertama karena waktu itu saya belum tahu apa yang harus saya lakukan atau bagaimana cara untuk menghilangkan kutu hitam pada tanaman kacang panjang pada saat itu. Jadi singkat cerita, saya carilah di Google, di internet, tentang bagaimana cara untuk menghilangkan kutu hitam.
Jadi pada saat itu yang pertama yang saya dapatkan dari channel-channel yang ada di YouTube, bahwasanya cara untuk menghilangkan kutu hitam pada tumbuhan kacang panjang ialah dengan cara disemprot menggunakan air sabun, katakanlah air sunlight. Jadi saya menyemprot waktu itu menggunakan air sunlight karena saya penasaran. Saya coba, kemudian saya semprotkan kepada tanaman kacang panjang yang telah terkena kutu hitam tersebut. Jadi alhamdulillah kawan-kawan, setelah saya semprot dengan air sunlight, alhamdulillah hilang. Tapi bukan kutu hitamnya yang hilang, malah tanaman kacang yang terkena kutu hitam yang saya semprot dengan air sunlight tersebut yang jadi hangus dan gosong. Jadi tidak berhasil, kawan-kawan. Itu pengalaman yang saya alami. Jadi ketika saya semprot menggunakan air sunlight atau air sabun, itu tidak berhasil atau tidak menghilangkan kutu hitam pada tanaman kacang panjang. Jadi yang saya lakukan pada saat itu, saya datang ke toko pupuk atau tempat penjualan alat-alat pertanian. Saya tanyakan, "Pak, saya mau beli obat untuk penyakit kutu hitam yang terdapat pada tanaman kacang panjang." Singkat cerita, diberikanlah obat yang namanya Marsal. Jadi bentuknya itu seperti cairan, kawan-kawan, bukan seperti bubuk. Ada juga Marsal yang untuk pemeliharaan benih, tapi bukan yang itu. Ini Marsal yang untuk menghilangkan hama kutu hitam, untuk menghilangkan ulat dan hama-hama lainnya yang terdapat pada tanaman kacang panjang. Alhamdulillah, saya semprot 1 kali pada saat itu, pada pagi hari, dan siangnya cuaca alhamdulillah bagus, panas, dan keesokan harinya turun hujan. Setelah turun hujan, saya lihat alhamdulillah kondisinya bersih, kutu hitamnya sudah mati dan sudah hilang. Tapi bahayanya apa? Bahayanya adalah tanaman kacang panjang yang sudah terkena hama kutu hitam atau yang sudah pernah terkena hama kutu hitam, bukan hanya pertumbuhan yang terhambat, kawan-kawan, tapi juga tidak produktif alias tidak berbuah. Ada seperti bakal calon buah atau bakal calon bunga, tapi tidak kunjung keluar calon bakal bunganya. Berbeda dengan tanaman kacang panjang yang lain yang tidak terkena hama kutu hitam. Jadi itu pengalaman yang saya alami ketika saya menanam tanaman kacang panjang. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menanam atau yang baru saja menanam tanaman kacang panjang, tolong segera diperhatikan apakah tanaman kacang panjangnya ada kutu hitam atau tidak. Baiklah kawan-kawan sahabat petani di seluruh Indonesia dimanapun kawan-kawan berada, demikian dulu cerita pengalaman singkat dari saya. Kalau seandainya kawan-kawan pernah juga mengalami hal yang serupa dengan saya, boleh tulis di kolom komentar, kita bercerita dan berbagi pengalaman. Dan juga doakan mudah-mudahan kawan-kawan tanaman kacang panjang saya ini dapat dipanen sebanyak 1 ton hendaknya. Ya, 1 ton kalau seandainya kita jual dengan tanah dan bedengannya. Canda kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan sahabat petani dimanapun kawan-kawan berada, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Insya Allah saya akan selalu berbagi, akan selalu sharing dengan kawan-kawan melalui video-video yang saya buat. Tentunya adalah pengalaman yang saya alami.
Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.